Bila Wukong ditebas, seperti pukulan dunia, dunia seperti pisau, itu bisa memotong segalanya. Mata para dewa burung Raja Surgawi Timur tiba-tiba berhenti di depannya dengan pedang hitam. Awalnya dia membunuh dengan pedang secara agresif. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa melawan dengan panik. Itu dipotong dengan satu pisau. Seolah-olah kegelapan hancur. Itu adalah suara yang membuat Raja Surgawi Timur sangat merasakan dunia yang hancur. Pedang hitam berdiri di depannya. Dan pedang itu gagal membunuh Raja Surgawi Timur. Dan cahaya pedang seperti alam semesta secara bertahap meleleh dengan kegelapan. Tetapi bahkan angin pedang yang mendekat membuat rambutnya ngeri. Jalur pedang yang terkandung di dalamnya sepertinya memberitahu Raja Surgawi Timur dengan kekuatan yang tidak diragukan lagi lebih tak tertahankan bahwa pedang itu benar-benar mengenainya ketika dia mati. Tidak mungkin, tidak mungkin. Raja Surgawi Timur jatuh ke dalam kegilaan. Dia adalah Raja Surgawi yang dipercayakan oleh Yang Mulia. Bagaimana dia bisa kalah begitu menyedihkan? Dia tidak akan kalah. Dalam kemarahan, pedang Raja Surgawi Timur memotong segala arah. Dan Qin Yichen juga menggenggam pedang Wukong untuk membunuh. Dalam konfrontasi antara pedang dan pedang mengejutkan ribuan gelombang. Bum bum bum. Pedang hitam ini seperti pedang raksasa dengan muatan kavaleri berat, sangat kuat, dan pedang Qin Yichen juga sangat kuat dalam menyerang, membuka dan menutup. Setiap saat konfrontasi antara keduanya dapat membuat langit bergetar. Namun, semakin sengit pertempuran, Raja Surgawi Timur hanya merasakan kesemutan di pergelangan tangannya, yang merupakan tanda bahwa dia tidak sebaik lawannya. Pergelangan tangan bergetar. Bahkan berdarah dari cahaya pedang Qin Yichen. Bahkan cahaya hitam pada pedang hitam itu hancur berkeping-keping. Dan itu terus berlama-lama. Dan garis-garis gelap Raja Langit Timur menyebar dari telapak tangannya ke jantungnya. Juga terus-menerus hancur. Mata Qin Yichen dingin dan keras. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak minum dengan dingin saat dia melihat tanda jalan gelap yang telah menyebar ke pipi Raja Langit Timur. Raja Surgawi Timur, Anda tahu keanehan pedang hitam ini? Itu mengubah darah surgawi Anda. Ini adalah kebanggaan klan surgawi Anda. Aku menghormatimu sebagai Raja Surga. Kamu membuang pedang ini. Aku mengambil pedang ini. Aku bisa memberimu wajah yang layak. Raja Surgawi Timur gemetar. Bahkan tentara kekaisaran yang dianugerahkan oleh Yang Mulia tidak dapat mengembalikan kemenangan atau kekalahan. Bila Wukong adalah seorang prajurit kaisar, dan pedang hitam ini juga seorang prajurit kaisar, pedang itu saling berhadapan, dan dia jatuh tertiup angin, dan tidak ada alasan untuk menipu dirinya sendiri. Pada saat ini, telapak tangan Qin Yichen menopang gunung pedang penjara, dan gunung pedang melayang, dikelilingi oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tahu aku masih punya banyak cara, bahkan jika kamu tidak menggunakan ini, dalam 10 pisau, aku bisa memotong tanganmu yang memegang pedang. Ketika saya bertemu Raja Surgawi Timur hari ini, saya akan membunuh Raja Surgawi Timur. Saya tidak memiliki keluhan dengan Anda, tetapi Anda harus mati. Apakah Anda layak atau tidak? Anda memilih. Qin Yichen sangat dingin dan arogan. Dia benar. Ketika Raja Surga Timur datang untuk berteriak, dia tidak berharap akan diblokir oleh dirinya sendiri, dan dia akan memulai pertempuran hidup dan mati segera setelah dia bertemu. Raja Surgawi Timur mungkin masih memiliki harta karun di tubuhnya. Jika dia diizinkan untuk duduk di pengadilan surgawi dan bertarung dengannya, dia tidak akan kalah begitu cepat. Tapi apakah itu diblokir oleh Qin Yichen atau ceroboh? Tahap kekuatan ilahi hanya berbicara tentang kemenangan atau kematian. Layak. Raja Surgawi Timur menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia dipukuli dengan sangat menyedihkan kepada Raja Surgawi. Apalagi yang bisa dia bicarakan? Membunuhmu adalah hal yang paling layak. Raja Surgawi Timur sangat marah, dan dia mengubah senyum pahit terakhir menjadi niat membunuh. Pada saat itu, pola dao hitam pekat mengikuti wajahnya yang mengerikan, menyebar sampai ke roh surgawi, membuat matanya yang cerah bersinar. Burung ilahi berubah menjadi hitam pekat. Qin Yichen melihatnya di matanya, tetapi hanya perlahan menggelengkan kepalanya. Katanya, bunuh raja hari ini. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. 10 pisau. 10 pisau. Di atas awan keberuntungan, Wei Lingtian gemetar, dan Raja Surgawi Timur memegang pedang kaisar. Masih tidak bisa mengalahkan pisau pencuri ini. Kekuatan Raja Surgawi benar-benar terpana, karena mereka pikir semua ini luar biasa. Seolah-olah pisau pencuri itu adalah junior yang sombong kemarin. Hari ini, mereka akan dibunuh di depan kedua pasukan. Ekspresi Kaisar Yuan Tian sangat suram sampai ekstrim. Dia tidak meremehkan pisau pencuri, tetapi dia masih meremehkannya. Ini bukan sesuatu yang bisa diajarkan oleh putra Baize. Ini dari alam semesta kuno. Ini adalah kelangsungan hidup dari menyinggung Raja para Dewa lagi dan lagi. Ini adalah kekuatan yang bisa dialami dengan bertarung melawan langit yang perkasa. Kaisar Yuan Tian tertawa pada saat ini.
Raja Surga adalah orang kepercayaannya, pilar mutlak surga. Tetapi Raja Istana Surga, di kerajaan, pada status, pada sarana, dan pada harta, tidak kehilangan pencurinya. Mengapa? Zitong. Kaisar Yuantian sedikit menutup matanya dan menggertakkan giginya. Pada saat itu, dia sangat marah, dan permaisuri tidak bisa menghiburnya. Faktanya, melihat Qin Yichen begitu sombong, dia bahkan lebih kesal daripada Kaisar Yuantian. Kaisar Tianyan berwarna hijau, dan perlahan bangkit, jubah kepalauan Feng menari, dan di atas Tianhe, cahaya pedang bersinar, dan itu dipotong di pergelangan tangan Raja Surgawi Timur, menyebabkan otot-otot patah dan darah mengalir. Ledakan. Pedang hitam Shen Feng lepas landas dan terbang. Qin Yichen menggesek pedang dan memotong dua jari Raja Surgawi Timur, membuatnya sulit untuk menggenggam pedang hitam. Bahkan jika dia mengambilnya, jari-jarinya terpotong. Dan dia tidak bisa memegang pedang. Jika itu adalah prajurit kekaisaran lain, aku bisa memotongmu dengan 5 pisau. Pedang hitam ini luar biasa, tapi itu bukan kekuatanmu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya perlahan. Dia telah memberikan Raja Dongtian yang layak, tapi sayangnya, tidak peduli apakah yang terakhir akan kembali atau tidak saat ini, kesabarannya habis. Bila Wukong ada di tangan, ini adalah pedang kaisar, dan cahaya pedang yang memadatkan dunia dengan pedang lain. Raja Surgawi Timur tidak dapat menghentikannya sama sekali. Qin Yichen tidak ragu-ragu. Pedangnya sekuat Dao Heart-nya. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki dendam dengan Raja Surgawi Timur. Hanya karena Raja Surgawi Timur datang hari ini, dia membunuh Raja Surgawi Timur. Pada saat ini, semua kaisar sudah gemetar, dan mereka menerima berita beberapa saat yang lalu, hanya untuk menyadari bahwa Wen Tianguan telah mengirim Feng Tianxing untuk melakukan serangan balik. Berita dari berbagai kaisar tidak jelas, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Raja Surgawi Timur akan kalah begitu cepat. Ketika berbagai kaisar dapat menyaksikan pertempuran ini dengan cara mereka sendiri, pedang hitam di tangan Raja Surgawi Timur sudah tenggelam. Dan kemenangan telah diraih. Menit. Berbagai kaisar hampir gila. Mereka bahkan curiga bahwa pisau pencuri ini tidak akan menjadi penyamaran anak Baize alih-alih menyamar untuk bertarung. Tidak mungkin bagi seorang kaisar untuk memenangkan Raja Surgawi begitu cepat, dan tidak apa-apa untuk kehilangan 3 kata begitu cepat. Tetapi faktanya ada di depan mereka. Yang mengejutkan semua kaisar kalimat yang membunuh raja hari ini. Hanya dalam 5 kata, tampaknya mengikuti hukum, dan bunyi kata itu di atas 9 hari. Bagi Feng Tianxing, seolah-olah ada musuh yang menyerukan serangan. Dia keluar dan memenggal kepala musuh. Semuanya sesederhana ini. Hanya karena Raja Surgawi Timur yang memprovokasi formasi hari ini, Raja Surgawi Timur adalah orang yang meninggal. Cahaya pedang Qin Yichen mengembun. Dia tidak ragu-ragu sama sekali. Bahkan cahaya pedang yang bersinar terang. Seolah-olah dia tidak berniat memberi banyak ruang bernapas kepada Raja Surgawi Timur. Tetapi pada saat ini, dia melihat lengan batu giok seperti akar teratai putih seperti gunung berjari 5, memegang segel Kaisar Brahma dengan erat, disertai dengan suara murka langit, membanting dengan marah, mengejutkan langit. Anak Baize, kamu penguntit. Kamu tidak tahu malu. Qin Yichen mengenali suara itu, dan dia lebih mengenali segel Kaisar Brahma. Qin Yichen tersenyum. Ini adalah keberatan Kaisar Yuantian tentang kontrak surgawi Dao, jadi biarkan wanita itu mengambil gambar. Dan sebelum menembak, dia tidak lupa untuk mencoba menyelamatkan muka dan mengaum terlebih dahulu. Sehingga semua ras yang mengikuti pertempuran secara keliru mengira bahwa merekalah yang pertama melawannya, sehingga menyelamatkan Raja Timur yang sedang bertarung. Sendirian. Jika kamu ingin dibohongi, tidak ingin muka, belum lagi aku mengatakan bahwa Kaisar tidak dapat menghentikan pembunuhan Raja hari ini. Apalagi kamu wanita bodoh.